kan, wah gitu dong katanya. Nah, tolong buatin lagu lagi dong, ya kira-kira ya mirip-mirip lah sama Semoga Kau Mengerti gitu. Akhirnya konsepnya, tapi di era yang lebih modern, karena kan yang satu 2004, yang satu 2020 waktu itu. Akhirnya jadilah Kau Cinta Matiku. Terus setelah itu juga kita akhirnya banyak dibantu sama sahabat-sahabat, sama teman-teman gitu kan. Ada Mas Denis Nusi yang ciptain lagu Untuk Jatuh Hati, sama Bayu Risa yang juga nanti bakal duet. Lalu ada Mas Badai, kita remake lagu Untuk Demi Cinta. Lalu dari tim-tim GSS juga support, ada Aldo, Agi ya, yang nyiptain lagu seperti mereka. Dan akhirnya setelah 3 tahun dari 2020, di 2023 jadilah album Penantian ini. Ya tadi yang dia info, memang kenapa cukup lama ya 3 tahun, karena memang di tahun lalu karena dia kan memang ada penyakit autoimun. Nah kondisi fisiknya tahun lalu memang nggak drop sih, kurang fit lah, bisa dibilang kurang fit. Jadi ya makanya kita pelan-pelan prosesnya, kalau nanti buru-buru kan malah nggak maksimal kan Mas. Ya, alhamdulillah lah di tahun ini kebetulan di hari anniversary yang baru ke-11 launching lah album ketiga Penantian. Seperti itu. Oke, mantap banget. Ini emang rencana Tuhan itu selalu luar biasa ya. Ya, ada waktu terbaik pada akhirnya Penantian. Wow, kasih applause juga dong ini, itu juga ya. Nah sebenarnya yang paling penting di album ini yang mereka, karena mereka yang ngasih izin buat rekaman, buat ini anak-anaknya dia. Pokoknya kalau nggak dikasih izin nggak bisa sama rekaman ya. Soalnya kalau ngeliat story-nya sampai latihannya sampai tengah malam loh. Iya, kalau rekaman kan sampai tengah malam. Latihan sampai tengah malam gitu. Makanya visa dari mereka lah yang paling penting. Betul, betul. Oke. Nah, ada 5 lagu di dalamnya ya. Ini kalau misalkan boleh nanya ke Kak Agi, selaku part of Kak Gia career gitu ya. Gimana ngelihat seorang Kak Gia pada akhirnya comeback lagi nih gitu loh. Sempat apa ya? Surprise ya sih, atau kayak memang ya ini kayaknya emang yang harus dilakuin sama Kak Gia biar bisa happy lagi. Apalagi sempat tadi ya apa namanya, ada beberapa masa yang memang cukup sulit banget setelah pendidikan, lalu juga ada satu apa namanya, penyakit yang dialami juga, tapi akhirnya comeback with Penantian. Gimana nih Kak? Ya, sebelumnya mungkin kita mesti bersyukur dulu ya, karena kita dikelilingi sama pertemanan dan juga networking musik yang sangat luar biasa. Tentunya juga Papa temannya banyak, media temannya banyak, saya temannya banyak. Jadi di album ini hampir semua teman berkontribusi, dari mulai Bung Denis Nusi, Mas Bontot, Aldo dari DSS, Balkis juga bikin lagu satu, dan fun fact, ada satu lagu yang dibikin cuma 36 jam sama Aldo, tepuk tangan dulu. Satu lagu, judulnya Untuk Selamanya Mbak ya? Challenge-nya sih sebenarnya gimana menyatukan semua track itu sih, itu menjadi satu. Tapi alhamdulillah setelah proses 2 tahun ini, ketemu benang merahnya, kita ketemu konsep penantiannya, dan juga akhirnya kita kemarin decide itu yang satu itu kurang satu lagu ini apa ya, itu diselamatkan oleh Aldo, dan habis itu akhirnya kita decide karena udah 7 track, udah banyak juga durasinya, ya udah yuk kita rilis albumnya gitu. Oke, luar biasa, kasih applause dong. Support systemnya banyak banget ya, alhamdulillah ya. Karena nggak cuma keluarga yang support, tapi teman-teman juga ikut support ya. Jadi bagian perjalanan seorang dia yang udah haus banget nih untuk berkarya dari 2004, 2007 sampai 2023, keluarlah Penantian, walaupun juga memang bisa dibilang dari 2020 ya sudah mulai gerak ya, dari awal pandemi gitu ya. Kalau nggak salah kita mulai di bulan Juni ya 2020. Oke, nah ini pasti gak mudah karena banyak banget nih beberapa musisi di luar sana yang kadang-kadang kalau namanya musisi untuk create and arrange album tuh ada staffnya, ya nggak sih? Ya ada kayak, aduh saingannya juga banyak. Ya itu sih tetap terlintas karena kan kita apa namanya, pasti manusiawi dong punya pemikiran seperti itu. Tapi balik lagi ke this is my passion, this is what I love. Jadi I have to do this gitu. Dan ini untuk legacy anak-anak menanti. Jadi kalau aku udah nggak ada, they will listen to the Spotify and this is my mom. Wow, mom's best legacy ya. Luar biasa keren. Ya, tapi kalau ngomongin soal saingan, kayaknya emang sekarang kita tahu banget banyak penyanyi-penyanyi baru di luar sana yang juga punya warna musik tersendiri. Nah,
Tapi banyak juga ya pecinta musik tanah air yang mungkin kangen dengan warna suara dari seorang Gia, kayak gitu. Seoptimis apa nih Kak Gia akan diterima oleh para pecinta musik di industri musik tanah air dengan 5 lagu di dalamnya ini? Ya, kebetulan ada 7 Kak 7 lagunya ya? di dalamnya. Oh, wow. 7 lagu dan mungkin dia optimis ini lagu dia, ya ini color dia gitu. Jadi nggak dia buat untuk harus ikut skena seperti ini gitu. Zaman sekarang udah ada ini, tapi ya mungkin Agi yang setiap hari karena tahu yang bantu dia sampai ini jadi gitu ya, lebih kan karena Mas Roji kan juga kerjanya beda gitu. Jadi memang yang di dapur rekaman tuh istilahnya Mas Agi gitu. Jadi Agi yang paling tahu dan ini yang paling cocok untuk dia. Jadi dia percaya mudah-mudahan dapat sisi positif lah gitu, dan jangan dilihat negatif-negatif ya, yang penting kita berkarya itulah gitu. Ini berkarya dan tidak ada niat lain sih pengennya berkarya gitu. Oke, pasti banyak banget yang terobati kerinduannya karena jujur loh di TikTok ya beberapa hari lalu itu pas lagi scroll tuh ada keluar tuh di FYP. Ya. Semoga kamu ngerti itu keluar. Dan kalau gue bacain komen-komennya banyak orang yang alhamdulillah gitu positif ya. keren banget. Ini siapa sih katanya dulu tuh gue ada cerita tersendiri loh sama lagu ini kayak gitu. Nah mungkin banyak juga dari mereka yang merindukan kembali ke warna suara dari seorang Gia. Dan kembali dengan lagu-lagu terbarunya di penantian ya. Kalau ngomongin soal album, gue sempat baca beberapa judulnya, terus sempat nyari-nyari ini yang judulnya penantian yang mana ya, tapi ternyata pas di kayak di recap semua judulnya itu Nggak ada judul penantian. justru emang ya semuanya itu kayaknya relate ke satu kata penantian kayak gitu ya. Oke, nah teman-teman kita udah dengerin little knowledge about the latest album from Gia ya, boleh banget. Ini kalau misalkan dari teman-teman media ada yang mau nanya ya, tinggal ngacung aja. Langsung ada yang ngacung duluan nih. Bapak sampai wedding saya juga datang. Jadi saya nggak pernah lupa. Kita akan buka 2-3 pertanyaan ya untuk teman media ya. Nanti bakal ada door prize keren juga untuk yang nanti bertanya dari di Citra Celebrity penanya dengan dia kenapa begitu lama baru dengan album lagi, terus kenapa sih pakai lagu ciptaan Topati seperti Pak kan, mungkin Anda kan sudah cukup lama ya, kenapa nggak ciptain sendiri? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Untuk lagu langsung jawab aja atau Boleh, langsung jawab langsung aja ya? jawab. Nah, untuk lagu memang kenapa Mas Bontot lagi sama misalnya Mas Badai atau Kak Denis, karena dia tetap mau ada warna di album ini. Selain beliau yang menciptakan, ada lagu dia juga di sini gitu. Jadi memang kepinginnya ada warna yang beda ya Gi. Jadi tidak monoton gitu, jadi dengernya beda-beda gitu sih Kak. Nah sama mungkin ya itu lama baru comeback karena baru bisa dan baru mungkin dijalani dari Tuhan, baru sekarang gitu. Jadi tapi akan tetap terus berkarya sampai kapanpun pastinya. Oke, pertanyaannya terjawab ya Pak ya. Oke, kasih applause, thank you. Pertanyaan kedua boleh? Ya. Oke. Halo, selamat sore. Ya, Sore Pak. Sebelumnya selamat dulu untuk peluncuran album Makasih. dan semoga sukses. Saya Adit dari DM.com mau nanya, dalam album ini kan ada 7 lagu ya. Apakah ada lagu yang diandalkan dibuat video klipnya? Selain di Spotify dan streaming itu, apakah akan dirilis secara fisik albumnya? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya dari 7 track itu, Mas, semuanya itu tadinya single ya, satu-satu dalam 2,5 tahun terakhir. Dan khusus untuk rilis album penantian itu yang dijauhkan adalah yang single terakhir judulnya Habis Waktu. Nah, kalau untuk track yang non single sebenarnya ada yang untuk selamanya tadi yang dibikin sama Mas Aldo dalam 1,5 hari, tapi ternyata responnya juga bagus yang untuk selamanya. Jadi mungkin karena eranya udah modern, kita nge-treat semua track sama ya. Dan kalau mau dibikin video yang mana, berharapnya sih semuanya ya Bang, mau dibikin video klip gitu. Dan udah ada beberapa video klip, ada yang Ada syuting di Jantung Hati sama Seperti Mereka itu udah ada video klipnya sih Pak. Untuk yang beberapa single yang lain itu sudah ada video liriknya.
dan habis waktu dalam waktu dekat ya dikenal. Kalau untuk rilis fisik, kalau dari saya pribadi sih pasti pengen, karena saya juga koleksi CD ya. Cuman mungkin nanti kita akan bikin konsep crowdfunding atau pre-order dulu, atau vinyl juga, karena bapak kita kolektor vinyl, mungkin mau dimodalin bikin 100 limited edition sampai ngomong. Cuma pengen sih, cuma mungkin akan lebih dalam bentuk crowdfunding atau pre-order daripada kita cetak 10.000 baru jualan, kayaknya enakan itu ya, ngumpulin dulu gitu. Pengen sih gitu. Kita tunggu linknya ya nanti di Instagram ya. Biasanya langsung announce di sosial media ya Kak Gia ya. Oke, thank you. Kita lanjut ke penanya ketiga, ada di samping kiri. Boleh silakan. Oke baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Gita dari indonesiaslang.com. Selamat untuk kopengnya. Bahagia aku dengerin lagu yang tadi, nostalgia banget. Sebenarnya tadi udah ditanyain sama Mas Adit pertanyaannya, tapi aku cuma mungkin ingin nambahkan. Ada 7 lagu di dalam album ini, gitu ya. Ada nggak di antara 7 lagu itu yang bahagia banget? Kisahnya di situ, gitu ya. Karena biasanya kan atau mungkin urun rembuk nih kalau kata orang Jawa. Aku pengen lagu ini ceritanya tentang ini, gitu. Dan itu mungkin dari pengalaman yang bahagia. Terus yang kedua, biasanya musisi-musisi itu selain sama penyanyi ya, selain dengan musisi-musisi dalam membuat musiknya, juga biasanya ada mungkin 1 atau 2 yang berkolaborasi. Apakah di sini ada, ataukah mungkin sedang dalam perencanaan untuk next ya karyanya gitu. Itu dulu sih sebenarnya. Terima kasih, sukses untuk Bagia. Terima kasih Mbak. Mungkin yang pertama yang jawab Bang Rozi aja Mbak. Iya, karena dia udah ngomong tadi. Karena yang bisa Masa menggambarkan lagi padahal bukan itu gitu. Sebenarnya kalau lagu favorit, semua favorit ya Mbak. Cuma ada 2 lagu yang menurut aku tuh benar-benar relate dengan kehidupan aku. Jadi yang pertama tuh judulnya Menunggumu Pulang. Itu ada di track ke-5. waktu dulu LDR. Ya, dulu Mas Roji kebetulan kuliah di Jerman, aku di Jakarta, jadi menunggumu pulang itu dia tulis sendiri. Dia tulis sendiri Mbak, bersama teman dia, sahabatnya namanya Mandy. Itu kan nungguin dia nggak pulang, nggak telepon, nggak Skype, ya udah kita bikin lagu gitu. Modern versionnya Bang Toy kan. Bang Toy versi modern. Kalau satu lagi lagunya diciptakan oleh Kak Denis, judulnya Habis Waktu. Jadi pertama kali dia dengar lagu Habis Waktu tuh Kak Denis juga ngomong, ini lagu kayaknya cocok banget untuk perjalanan Bagia dan Mas Rozi gitu. Dan pas didengar, memang itu nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa dengar semua lagu yang sangat real untuk hubungan kita berdua. Harus ada sama yang kolaborasi tadi. Nah kolaborasi ini kita lagi nunggu nih artis utamanya nih sebentar lagi hadir di panggung ini. Jadi ada 2 kolaborasi. Emosinya ada datang. Emosin. Ada 2 yang udah kolaborasi. Ya, kolaborasi ada 2. Yang pertama dengan Bayu Risa, judul lagu itu Jantung Hati. Kak Denis juga yang ciptain. Fun fact cerita tentang Jantung Hati mungkin boleh di bold nih Mbak. Jantung Hati itu adalah lagu Ambon ya Kak ya. Lagu Ambon judulnya Katong 2. Jadi lagu itu tuh dibuat oleh lagunya sudah lama dibuat oleh Kak Denis, dibarukan untuk dia, dirubah semua liriknya, jadi itu jadi lagu yang sangat spesial buat dia. Judulnya Jantung Hati. Satu lagi ada lagu yang kita remake dengan Kak Badai Kris Pati, nanti Kak Badai juga akan ada di sini. Judul lagunya Demi Cinta. Lagu Kris Pati tahun 2007, Demi Cinta. Oke, terjawab ya Kak ya? Lanjut ya. Oke, ada satu penanya terakhir? Ya, Boleh kan? lagi yang sesi Kita akan berikan kesempatan untuk penanya terakhir habis ini karena akan ada perform ya. Silakan. Nanti ada lagi bisa tanya lagi. Betul. Terima kasih, saya Erwin dari 14 sebelumnya selamat ya Kak Gia dan Bang Rozi serta seluruh tim DSS Musik atas launching album kami. Semoga sukses ya Mbak. Ini kan langsung aja, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait proses pembuatan atau proses rekaman dari lagu-lagu 7 lagu itu sendiri kan katanya ada selama masa pandemi. Itu yang pertama, kendala terbesar apa dan tersulit apa sih yang Kak Gia dan tim hadapi saat proses pembuatan maupun rekaman lagu-lagu tersebut. Itu pertama. Yang kedua,
tadi Kak Gia juga sempat sebutkan soal legacy untuk anak cucu ke depannya. Itu terkait legacy kan tentu berkenaan dengan haki ya, atau intellectual property rights ya. Itu apakah sudah ada upaya atau yang dilakukan untuk daftar haki sendiri terkait lagu-lagu juga album ini. Yang ketiga itu tentang target market sendiri itu seperti apa dan strategi marketing yang digunakan seperti apa untuk mencapai apa yang ingin kita bersama. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dong, luar biasa. Agak berat ya pertanyaannya. Tapi langsung ke belakang kali ini. Tenang, kita akan jawab ya. Silakan. Masih Mas, aku akan bantu jawab yang pertama. Mungkin di awal pandemi kesulitannya cukup banyak ya. Kita menghabiskan berlusin-lusin antigen box dan dicolok setiap kali mau rekaman dan mau workshop. Cuman itu semua kita lakuin demi keamanan bersama waktu itu. Cuman tentunya pas lagi pandemi pergerakan sangat-sangat terbatas. Mau workshop aja kita harus batasin berapa orang yang datang. Mau bikin lagu aja harus via Zoom dulu. Pas rekaman harus ketat banget gitu. Cuman seiring berjalannya waktu dari single pertama ke single kelima, karena ada COVID juga makin membaik, makin mudah. Tapi semua lagu prosesnya sama, Mas. Jadi kita selalu mulai dengan demo kasar dulu, baik itu dari penulis lagu atau dari bagiannya sendiri. Biasanya media suka ngasih semacam voice note HP gitu. Misalkan ada lagu nih Agi sama Aldo, ada lagu nih dari media, terus Aldo bikinin musiknya, baru dilanjut pas sudah mulai musiknya jadi ketemu di studio. Dan itu juga berlaku sama Bung Dennis juga, sama Mas Montot juga. Jadi emang kita biasanya ketemu di studio pas fondasinya udah terbentuk. Sebenarnya kalau dibilang sulitnya, pasti dalam 7 track itu menyatukan benang merahnya dari segi konsep dan juga segi marketnya yang agak sulit sih. Karena penulisnya hampir semuanya beda gitu. Beda sama mungkin musisi band atau yang artis satu songwriter gitu lebih mudah. Tapi dengan lagu tambahan terakhir tadi menurut saya semuanya jadi terjawab dan akhirnya kita memilih nama album yang memang nggak ada lagunya, Penantian. Jadi memang kita kemas 7 lagu itu adalah penantian yang bahagia gitu, dari segi materinya sih gitu. Kalau untuk pertanyaan ketiga yang target market, saya selalu bilang sama Bagia, zaman sekarang setiap hari Jumat itu banyak artis baru di Spotify, New Music Friday. Artis baru udah nggak hitung, mungkin udah ratusan ke minggunya. Jadi jangan pernah terpengaruh untuk mengalahkan market, tapi kita yang bikin marketnya aja gitu. Kita harus selalu fokus untuk menciptakan market sendiri. Untuk yang terkait yang legacy untuk Haki, memang dari 7 lagu ini dari awal kita selalu kebetulan kan memang seperti tadi Aldi info, album ini bisa ada karena dibantu oleh para sahabat, para teman yang kebetulan hidup kita di lingkungan musisi. Jadi dari awal kita udah selalu kita tekanin namanya copyrights dan juga untuk hak-hak lainnya. Jadi dari awal memang kita sudah bicarakan kepada para komposer untuk kedepannya seperti apa gitu, tanpa merusak atau tidak menghargai dengan adanya yang tadi yang untuk hak para pencipta lagu gitu. Saya nambahin sedikit sharing dari Agi untuk kendala, kalau saya boleh sharing. Di awal yang lagu Kau Cinta Matiku pertama kali, lagu itu kita jadi tanpa kita bertatap muka dengan Mas Topati. Sama sekali kita nggak ketemu, karena waktu itu memang pandemi lagi tinggi-tingginya. Kita mau keluar rumah aja ngeri kan waktu itu, karena waktu itu lagi Delta. Jadi memang kita hanya by phone, lalu by demo, semua dikerjakan di rumah masing-masing. Ya alhamdulillah jadilah lagu Kau Cinta Matiku itu. Kau Cinta Matiku. Saking membingungkannya lagu pertama Bagia itu, yang mixing sampai 2 orang. Saya sama Satrio, karena kita nggak bisa ketemu. Ternyata dia ngerjain, saya ngerjain gitu. Tapi karena saya belum kelar selesai, Satrio udah selesai, akhirnya kayak jadi Satrio ini salah satu orang yang paling berjasa juga untuk album ini, karena hampir semua di awal Satrio juga yang manage, bantu. Thank you Sat. Oke, kasih aplaus dong, terjawab sudah semua pertanyaannya ya.